Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan sedikit mempresentasikan mengenai Komisi Yudisial. Sebelum mempresentasikan, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Robi Apriyadi Harhab, NPM 1816021049. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Tasya Kamila, NPM 1816021003, kelas reguler A. Saya Diana Amalia Lisdayanti, NPM 1816021015, saya berasal dari reguler A. Perkenalkan, nama saya Siti Hani Rahmadanti, NPM 1816021009. Saya Adelia Putri Ramadhani, NPM 1866021001. Dan sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Yudisial merupakan salah satu lembaga baru yang sesuai dengan pasal 24B perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan Komisi Yudisial dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dilepaskan tanpa pengawasan. Komisi Yudisial lahir pada era reformasi saat amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahun 2001 bersamaan dengan DPR dan MK. Walaupun Komisi Yudisial adalah lembaga baru, namun keberadaannya memperoleh justifikasi hukum yang sangat kuat karena diatur secara tegas di dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Di Indonesia, kedudukan Komisi Yudisial ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lembaga negara yang tersendiri, karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, maka rule of law dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. Tegaknya rule of law itu justru merupakan prasyarat bagi tumbuh dan sehatnya sistem demokrasi yang hendak dibangun menurut sistem konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang jika rule of law tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan, dan keterpercayaannya. Struktur Komisi Yudisial. Pasal 5, pemimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Pasal 6, 1. Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota. 2. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara. 3. Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Alat kelengkapan Komisi Yudisial. Jadi, alat kelengkapan Komisi Yudisial Indonesia itu ada pimpinan, panitia ad hoc, dan badan kehormatan. Dalam pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam sidang paripurna MPR. Pimpinan MPR periode 2009 sampai 2014 diketuai yaitu Taufik Kemas dari PDIP dan wakil ketua yaitu Hajrianto Y. Tohari dan wakil ketua yaitu Melani Leimana Suharli, wakil ketua yaitu Lukman Hakim Saifuddin, wakil ketua yaitu Ahmad Farhan Hamid atau kelompok DPD. Adapun wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagai berikut. 1. Mengusulkan pemangkatan Hakim Agung kepada DPR. 2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim terkait melaksanakan wewenang pengangkatan Hakim Agung. Komisi Yudisial memiliki tugas sebagai berikut. A. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung. B. Melakukan seleksi calon Hakim Agung. C. Menetapkan calon Hakim Agung. Dan D. Mengajukan calon hakim ke DPR.
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial tersebut ditentukan pula, 1. Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan tersebut. Kedua, pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung atau Indonesia 2011 Undang-Undang Nomor 18. Keberadaan Komisi Yudisial secara lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. 4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang Indonesia atau UUD 1945 24B. Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial juga bekerja berdampingan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah ataupun lembaga perwakilan rakyat. Dalam bekerja, Komisi Yudisial harus lebih dekat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintahan ataupun dengan parlemen. Lebih tegasnya, Komisi Yudisial harus mengambil jarak sehingga tidak menjadi alat politik para politisi, baik yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif, pemerintah ataupun lembaga perwakilan rakyat, untuk mengontrol atau mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman. Adapun wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagai berikut. 1. Mengusulkan pemangkatan Hakim Agung kepada DPR. 2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim terkait melaksanakan wewenang pengangkatan Hakim Agung. Komisi Yudisial memiliki tugas sebagai berikut. A. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung. B. Melakukan seleksi calon Hakim Agung. C. Menetapkan calon Hakim Agung. Dan D. Mengajukan calon hakim ke DPR. Salah satu tugas dan kewenangan yang penting adalah menegakkan kehormatan dan menjatuhkan sanksi. Pada pasal 20 disebutkan, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 huruf B, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara. Di Indonesia, kedudukan Komisi Yudisial ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lembaga negara yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, maka rule of law dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting. Secara struktural, kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian perlu dicatat bahwa meskipun secara struktural kedudukan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional
peranannya bersifat penunjang (auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi yudisial, meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Hubungan Komisi Yudisial dengan lembaga-lembaga lainnya, Mahkamah Agung atau disebut dengan MA. Pasal 24A ayat 3 dan pasal 24B ayat 1 menegaskan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalam hubungannya dengan MA, tugas KY hanya dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan hakim agung. Sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya seperti hakim MK tidak dikaitkan dengan KY. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah dua lembaga tinggi negara Republik Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Dalam pelaksanaannya, Komisi Yudisial dibentuk untuk mengawasi dan menerima pengaduan dan penindaklanjutan kesalahan, ketidakadilan, kecurangan yang terjadi dalam proses pengadilan. Demikian beberapa catatan mengenai tugas, fungsi serta hubungan antar lembaga negara menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, KY mengawasi MA dan MK yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman.